بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك، واجعلنا من العلماء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال سيدنا الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: الظلمات خمس والسرج لها خمس. Tining banyak-banyak kepetengan, adapun kegelapan-kegelapan yaitu 5. Wassuruju laha khamsun, adapun lampu-lampunya laha bagi zulumat yaitu 5. Artinya lengkap. Seperti halnya Allah tidak menciptakan penyakit kecuali lengkap dengan obatnya. Di sini Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu an menerangkan bahwa kegelapan ada 5, lampunya juga 5. Jadi kita ini tertuntut untuk mempunyai lampunya ini supaya kita tidak gelap. Hubbud dunya zulmatun wassiraju lahu taqwa. Adapun cinta dunia yaitu kegelapan. Wassiraju lahu at-taqwa, adapun lampu bagi hubbud dunya yaitu ketakwaan. Cinta dunia tanpa takwa gelap. Tapi kita punya dunia, kalau bertakwa tidak gelap jadinya, dan akan menjadikan dunia itu sarana untuk mencapai akhirat. Jadi orang kaya sekalipun banyak uang, banyak harta, kalau termasuk orang yang takwa, di hatinya ada takwanya, maka orang itu akan menjadi khazinah, gudangnya Allah di bumi. Karena yang namanya gudang itu tidak mungkin ditumpuk terus, dibagi-bagikan pasti. Nanti ada yang baru lagi, dibagikan lagi, seterusnya begitu. Wadzambu dzulmatun wassiraju lahu taubah. Adapun dosa yaitu zulmah, wassiraju lahu taubah. Adapun lampu bagi azam yaitu taubat. Siapa yang tidak punya dosa? Kita ini punya semua. Cuman bagaimana caranya dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah? Artinya dengan berusaha sesuai tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal qabru zulmah wassiraju laha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adapun kuburan yaitu petang, gelap. Adapun lampu bagi zulma, kubur maksudnya, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada seorang perempuan sebelum meninggal, dia itu berkata kepada anaknya, "Anakku, nanti kalau aku mati, setelah orang-orang itu pulang dari kuburku, kamu jangan pulang dulu. Kamu bilang begini ke saya, ya ummi, quli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah itu kamu pulang." Akhirnya dilakukan itu. Ketika orang yang ngantar mayit itu semua pulang, anaknya yang tidak pulang,
dia mengatakan seperti yang dipesan, ya ummi, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah itu pulang. Malamnya mimpi, bagaimana ummi? Dikubur. Saya sangat berterima kasih, kamu telah menunaikan apa yang aku pinta. Aku selamat dan bahagia dikubur karena dibacakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin waktu itu di daerah tersebut belum ada talqin, karena saya baca itu di kitabnya Al-Imam Al-Qurtubi, At-Tazkirah namanya. Tazkirah itu di Anokoyah dulu, kata Kiai Saiful Islam, itu pernah dibaca. Besar kayak gini misalnya. Sekarang pesantren-pesantren agak sulit baca kitab-kitab seperti itu. Tidak banyak sudah. Saya Al-Fakir baca At-Tazkirah itu waktu di Mekah pada Syekh Abdul Fattah Rawah rahimahullahu ta'ala, salah seorang mudarris di Masjidil Haram yang menempati tempat pengajian yang ada di Babus Salam di depan Ka'bah waktu itu. Indah. Artinya kalau kita mau kuburan kita itu tidak gelap, perbanyak membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wal akhiratu zulmah was siraju lahal amalus salih. Adapun akhirat yaitu petang. Was siraju, adapun lampu bagi akhirat, al amalus salih yaitu amal salih. Wa babul akhirah al qabr. Kuburan adalah pintu pertama akhirat. Kalau dikubur kita petang, naudzubillah, maka petang terus katanya. Jadi kita harus banyak zikir, la ilaha illallah, dan zikir-zikir yang lain. Was-siratu zulmah, adapun sirat yaitu petang, gelap. Was-siraju lahal yaqin, adapun lampu bagi as-sirat yaitu keyakinan, keimanan kepada Allah dan kepada perkara-perkara yang diwajibkan diimani oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu qala, dan diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, annahu qala, sungguhnya Sayyidina Umar, yaitu berkata Sayyidina Umar, mauqufan alaih atau marfu'an ila nabi, yaitu hadis mauquf alaihi atas Umar, atau yaitu hadis marfu' ila nabi sallallahu alaihi wasallam, atau jadi hal itu, hale mauquf alaihi atas Umar atau hale marfu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang akan dikatakan Sayyidina Umar ini, ulama khilaf baina ayyakuna mauqufan alaih atau marfu'an ila Nabi. Ada yang mengatakan ini hadis mauquf. Artinya Sayyidina Umar tidak mengatakan qala an-nabi 'anil nabi sami'tu an-nabiyya, tidak, langsung beliau sendiri yang berkata. Kalau dikatakan marfu'an berarti ada qalan nabinya, artinya memang perkataan dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalaupun hadis mauquf, tidak mungkin Sayyidina Umar itu berkata min qibali nafsih, dari balik dirinya sendiri. Pastinya bermuara kepada sabda-sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa kata beliau? Laula di'aul ghaib la syahidtu ala khamsi nafarin annahum ahlul jannah. Seandainya tidak mengaku perkara yang samar, seandainya saya tidak takut disangka mengetahui perkara-perkara yang gaib gitu, maka sungguh bersaksi aku ala khamsi nafarin, atas 5 orang, annahum ahlul jannah, bahwa mereka orang surga. Artinya beliau di sini berkata ada 5 golongan, 5 orang, di mana orang itu pasti masuk surga. Al-faqiru sahibul iyal, orang fakir banyak keluarga. Sahibul iyal, yang banyak keluarganya, yang punya banyak-banyak iyal, keluarga, banyak anaknya. Itu anaknya fulan itu berapa? 7. Orangnya fakir, kan beda ginom nih. Beda orang kaya, anak setong atau bahkan tadi anak sekali pada pepareng di Gusti Allah. Saya punya kenalan yang punya air santri pertama. Kalau tidak keliru namanya itu Haji Abdul Syakur atau Haji Syakur. Itu kaya aja. Umroh yang melayani dulu saya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Lebih tak kelerwa rak-rak corona kan bisa. Rahimahullah. Beliau itu dulu ke Jakarta, keluar dari Pondok ke Jakarta Alako. Jadi supir angkot. Di supir kernet kelu jepon, pas di supir akhirnya beli sendiri. Terus beli angkot 2, terus ditambah lagi, kemudian buka usaha. Akhirnya buka usaha warung makan. Akhirnya dia punya restoran, nama restorannya Al-Hamra. Kata dia itu, tapi benih restoran biasa ya. Restoran apa Pak? Bang, beda diskotik aja. Di atas kena ngedisko, soki. Kalau tidak keliru beliau bercerita bahwa saham itu punya beliau itu katanya, uang apa? Air santri itu lebih dari 50%, tapi kula alhamdulillah banyak pepareng di Gusti Allah. Saya semuanya hibahkan kepada pondok. Saya tidak ambil lagi. Pertanyaannya dan lebih tak keleronya mana Syakur? Bagaimana cara mensucikan uang haram saya yang saya dapatkan dari diskotik saya itu? Jadinya mendiskotik, lakapi beda orang karaoke, dia kayaknya apa pun kurang hasil tokonya, menyanyi tanginya. Saya waktu bilang, sampean itu harus berusaha untuk memilah uang itu. Jangan campur dengan uang yang lain. Dalam cara berusaha. Ya saya sampaikan apa adanya.
Waktu itu saya sampaikan, kalau menurut umumnya ulama, sampean itu mau membersihkan uang yang zatnya uang itu haram, sama halnya sampean itu mau mensucikan pemiceng. Ada pemiceng atau ada mancok, pelek, mau kamu sucikan. Tak bisa ya. Ya begitulah. Dia kan santri kan. Dulu mondok juga disuruh kiri. Mak pada menjawab nak kiai boduknya. Mari mator ke kiai nah. Tapi beniki sepo, mator kara loran jan sebut ke dan gula. Gula pon lestari mator ka emas kan, emas man situ kiri. Nyebut masah waktu kini kan. Mungkin nggak kini ke sebenarnya. Tak ada jalan boleh. Kisobung. Cuman sebagai saran saja dan terguna. Berikan uang-uang itu kepada orang-orang fakir, anak-anak jalanan yang bukan anak nakal. Mudah-mudahan ini berharaplah bahwa uang itu tidak membahayakan panjenengan. Itu saja. Karena begini, apaan sih jual mas? Anu bang kan? Ya minuman biasa. Enggak tidak minuman keras kecuali rengoreng ngibet-ibet. Walhasil tempatnya nggak gini kan? Tapi kan majar orang yang semas, orang majar kapti. Jadi berdesi halal ki, wal jual berdesi halal kan? Mineral, aing kan halal lagi loh. Jual gini kan yang tempat tibi. Tapi teti wasilah kecubaan kapi. Karena jual ini diskotik. Sebenarnya saya letak gena kapir kan cek mula. Allahu alam. Lepas banyak sampian anu jan pula. Sedekah. Mun sedekah sir ke beni gak menjalan gak sampian sedekah jan pula. Lain tar ke pabejaan. Ya teh, anu teh pencar berapa kancan ban. Saya enggak pencar berapa. Sekali keluar 1 juta ya. Tak nyaman. Oleh berapa juta pun malam bung jana. Ya sampai 20 ya. Kadang sampai segemi. Nya no. Supermarket raja gini kan om. Bersih itu, bersih. Nama hari jadi aja. Apa sih ya anu jakun apa nyaman saya belajar satpam keamanan sekon nih jiku. Yang penting itu tidak membahayakan kamu. Anan situng. Tak bekian dia nak boleh aja. Matung anan ben bung. Tapi begini dia nak boleh kok. Benar bentang anak. Bukan mana dia nak boleh. Itu karena berkowa ya. Cuma. Rahimahullah ta'ala. Al-faqir sahibul iyal min ahli jannah. Dengan syarat iman dan sesuai syariat. Artinya punya posisi khusus di akhirat. Ta'an di banyakan seper di dalam menyekolahkan anak banyak. Jujidullah ni kan orang tandi tan kinu. Minimal sebiasa lah. Muncan banyak ilam buat mah timur anak banyak. Belakang anu kan tergolong tandi tapi melambat ke benyakan serandi. Ini zaman bulan tu lagi. Cuman anu kemerdekaan ni kan ki buru pulih orang. Jelek ibarat ada kapiwan Jepang.
berbelantah. Wal mar'atu radhi anha zawjuha. Dan istri yang ridha dari mar'ah siapa? Suaminya. Min ahlil jannah. Bagaimana bisa menjadi perempuan atau istri yang diridhai suami? Ya berbuatlah yang menjadi sebab suaminya senang. Yang penting bukan barang haram. Kalau barang haram atau perbuatan haram, jangan. Disuruh sekalipun jangan. Karena tetap la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada siapapun kalau durhaka kepada Allah. Wal mutasaddiqatu bimahriha ala zawjiha. Dan istri yang menyedekahkan bimahriha akan maharnya zaujah ala zaujiha kepada suaminya zaujah. Jadi suaminya misalkan tidak punya uang, terus perempuan bilang udah tidak usah bayar, halal, ya tidak apa-apa, itu besar itu pahalanya. Tapi jak nakal ke laki, kesedekah dengan kau, mak mintaan. Warradhi anhu abawah, dan orang yang ridha anhu dari man siapa? Dua orang tuanya man. Orang yang disenangi, diridhai dan membahagiakan kedua orang tuanya min ahlil jannah. Allahumma ja'alna minhum. Wa taibu minadz dzambi, dan orang yang bertaubat dari dosa. At-taib minadz dzambi la dzambalah. Orang yang taubat dari dosa maka tidak punya dosa. Man Utsman radhiyallahu an, khamsun hunna alamatul muttaqin. Adapun 5 perkara yaitu tandanya orang-orang yang takwa. Awwaluha, adapun pertamanya khams alla yujalisa illa man yasluhud din ma'ah, yaitu tidak duduk bersama yaman kecuali akan orang yang baik apa agama ma'hu beserta man. Cak tojuk kecuali ban orang sebisa membantu agamanya menjadi lebih baik. Atau jangan duduk di satu majlis kecuali di majlis itu ada ilmu, ada zikir. Wa yawlibu al-farja wal lisan, dan menang man artinya bisa mengendalikan akan farji dan lisannya. Wa idza asabahu syai'un 'azimun min ad-dunya yarahu bala, dan apabila datang kepada man syai'un, asabahu maknanya datang ya, syai'un 'azimun apa suatu yang banyak, yang besar dari dunia, yarahu maka melihat manhu akan syai', wabalan akan bencana. Yang dimaksud di sini ketika hartanya banyak, bukan musibah di sini artinya. Ketika datang harta yang banyak, dikaruniai oleh Allah harta yang banyak, dia merasa ini cobaan ini bagi saya, musibah ini. Ya memang cobaan, memang musibah. Artinya kalau tidak sesuai dengan syariat menjadi musibah harta itu. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Wa idza asabahu syai'un qalilun minad din, wa idza asabahu syai'un qalil minad din ightana madalik, dan apabila datang kepada man apa suatu yang sedikit
minad din, dari agama, irtanama dzalik, maka mencari man dzalika, akan itu ad-din. Ketika merasa dirinya sedikit ilmunya, ia mencari. Saya akan murojaah ini. Saya sampaikan pemahaman seperti ini supaya tidak salah, tapi akan saya murojaah nanti. Saya tidak mutolaah, tidak sempat buka kitab, nanti saya murojaah karena agak rancu ke pikiran. Tapi kalau disampaikan seperti tadi tidak salah pemahamannya. Soalnya di situ ditulis ightanamah. Seandainya ightammah, maka jelas sudah. Maka sedih dia akan itu syai' qalil minad din, ketika dia mendapatkan dan merasa punya ilmu sedikit, maka sedih. Nanti saya murojaah. Wala yamla'u batnahu minal halal, dan tidak memenuhi man akan perutnya man dari perkara halal. Artinya tidak makan banyak atau tidak mengambil untuk dirinya harta yang banyak. Kalau ditakdir punya uang banyak, ya ditasarrufkan ke perkara-perkara yang baik. Khaufan, karena takut, min ayyukhaditahu haram, dari bercampur akan halal apa yang haram. Ini orang-orang warok semua ini. Wa yaran nasa kullahum qad najaw wa yara nafsahu qad halakat, dan melihat man akan orang lain semuanya annas qad najaw, akan sungguh-sungguh selamat mereka, wa yara nafsahu qad halakat, dan melihat man akan dirinya man akan sungguh celaka ya nafas. Tuh mon selain ruah sakone tu sana engkau banyak dosa, mon reng lain banyak amalah engkau sakone amal. Setelah itu istighfar kepada Allah, kemudian melakukan amal yang banyak. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu, laula khamsu khisalin la sara an-nasu kulluhum salihin. Jika tiada apa 5 perkara, maka sungguh jadi siapa manusia kulluhum, semuanya manusia, salihin, yaitu orang-orang saleh. Jadi 5 perkara ini yang menyebabkan tidak soleh. Seandainya 5 perkara ini bisa ditiadakan, maka semuanya akan menjadi orang soleh. Minimal kita yang berusaha untuk meniadakan dari diri kita supaya kita termasuk salihin. Awaluha, adapun pertamanya, khams al-qana'atu bil jahli, yaitu menerima dengan kebodohan. Ini masalah ini. Jadi kalau bodoh menerima kebodohan dirinya, tidak ngaji, tidak belajar, tidak berusaha untuk tahu, ini masalah. Tidak soleh nanti. Karena syaratnya menjadi orang soleh harus membuang kebodohan. Berusahalah. Tidak harus tahu baca kitab, yang penting tahu ilmunya. Apalagi bisa baca kitab dan bisa mengamalkannya, kemudian menyebarkan kepada orang lain. Wal hirs 'ala dunya, dan tamak kepada dunia.
Kalau kita mau jadi orang soleh, jangan tamak kepada dunia. Harus ini numpuk terus, tidak dikeluarin. Dekat yang naik Madura, rakus. Bahkan sebagian ulama menerangkan, tidak semua orang kaya itu rakus, tapi ada orang miskin rakus. Walaupun yang banyak rakus itu orang kaya. Artinya, jadi apapun kita, apakah jadi orang kaya atau yang sebaliknya, jangan menjadi orang yang terjangkit penyakit hirs ala dunia ini. Wasyuhu bil fadli, pelit dengan karunia. Artinya pemberian Allah itu ikatibiin. Kalau tadi mengumpulkan, yang ini tidak mengeluarkan sama sekali. Syahih itu adalah orang yang pelit terhadap dirinya sendiri. Karena ada kadang orang itu senang menumpuk harta, pesene tumpuk terus. Melia aing saya ingin nomor tibi, cerai. Nanti sebab gamma kalau pun. Jangan yang matura sebab nangi pembeda kalau orang. Atau pakai akala apolong ban kotorna akal odang yang Madura. Ada itu di kitab-kitab, ada yang menerangkan seperti itu. Di kitab Al-Ataya itu di antara wasiat-wasiat Imam Abil Hasan Asyaduli di ta'liqnya ada sebagian orang yang memang untuk dirinya sendiri akan dibir cerai leburan numpuk itu pesen diki kagan rap pun pesen ki jangan yang Madura mai tompok melulu diki kagan rap kan berarti gino jauh jangan kayak gini. Kalau sudah sampai punya uang kita, sampai kepada kewajiban kita, keluarkan. Itu minimal. Lebih dari itu jangan nunggu wajib dong. Kita harus belajar jadi orang baik, pelak, katantretan, pelak, kancang-kancang. Sesuai porsinya dan kapasitas masing-masing. Iya, mau tandi banyak, apa beri banyak. Jualian di banyak, beri pembanyakan. Warriya fil amal, riya di dalam beramal. Ini masalah ini. Kalau kita mau jadi salihin, kita harus selalu belajar untuk tidak riya di dalam beramal, tapi niatkan karena Allah, lakukan karena Allah. Wal i'jabu bir ra'i, ban kesambuk kalau ban penda pada tibi. Terheran-heran, takjub dengan pendapatnya sendiri. Menongkok, saya bener je. Mun silayan bro salah, arwah begini. Masalah ini. Kalau orang saleh di antara sifatnya tidak akan pernah ujub dengan pendapatnya sendiri, tapi semua dikembalikan kepada aturan Allah, undang-undang Allah. Kalau sesuai, maka tetap merasa bahwa itu adalah karunia Allah. Tidak sesuai dengan tuntunan, disesuaikan. Wa an jumhuril ulama rahmatullahi alaihim ajma'in anna Allah ta'ala akrama nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karamatin. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Thank you.